Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembelajaran bahasa Arab pada hari ini. Eh, Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas tentang pembagian kalimah. Kalau di dalam buku silahkan dilihat ini sebagai tambahan halaman 10. Eh, Kalimah atau kata ini pembagiannya ada kalimat isim, artinya isim, kalimat isim adalah kata benda, kemudian kalimat fiil itu kata kerja, kemudian kalimat huruf itu kata bantu. Jadi kalau ini ada keterangan, kalimat isim adalah kata yang berarti benda, sebutan yang menunjukkan sesuatu atas sesuatu yang dinamakan dan tidak bisa diiringi dengan waktu. Jadi isim itu tidak bisa diiringi waktu. Misal dalam bahasa Arab ada kata-kata kitabun, artinya kitab, itu tidak bisa diiringi dengan waktu. Kemudian fiil, ini secara bahasa berarti kejadian atau pekerjaan. Berarti kata kerja. Fiil adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna tersendiri dan terikat dengan salah satu dari tiga bentuk waktu, yaitu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Jadi fiil, kata kerja, ini eh, bisa diiringi dengan waktu. Misalnya koro'a, koro'a ini membaca. Ini waktunya kapan? Bisa diiringi dengan koro'a itu telah membaca, kemudian yakro'u itu sedang membaca dan bisa diiringi dengan waktu. Kemudian al-harfu, ini artinya kalimat huruf, adalah jenis kata yang berfungsi sebagai kata bantu. Jadi kata bantu. Kata ini maknanya tidak berdiri sendiri dan hanya dapat diketahui jika bersandingan dengan kata yang lain. Jadi baik kata itu berupa isim atau berupa fiil. Misalnya fi, artinya di. Ini tidak ada pemahaman kalau tidak digabung dengan kalimat yang lain. Begitu digabung dengan misalnya fil madrasati, akhirnya bisa menjadi eh, pengertian baru. Eh, Selanjutnya kita bahas tentang satu persatu yaitu isim atau kalimat isim yang berarti kata benda. Isim bisa dilihat dari arti, bisa ketahui juga dari lafaz. Isim itu nanti bisa diketahui dari arti, eh, untuk mengetahui apakah suatu kata termasuk isim dapat dilihat dari maknanya. Jadi otomatis kita harus melihat, membuka kamus untuk mencari arti dari kalimat itu. Atau kata tersebut terletak di permulaan kalimat atau sebagai mubtada. Ini contohnya yang di bawah ini. Muhammadun safaro. Muhammad adalah orang yang bepergian. Atau kalimat itu bersandar pada fiil, kata kerja. Contohnya ada al-musafirun. Telah kembali al-musafirun, para musafir. Artinya bisa dikatakan isim jika mungkin bersandar kepada fiil atau dia berada di awal kalimat sebagai mubtada atau subjek. Kemudian dari segi lafaz ada beberapa tanda yang menunjukkan suatu kalimat itu masuk isim, yaitu yang pertama tanwin. Tanwin itu suara nun mati atau nun sukun yang pada akhir kalimat yang ditandai dengan harokat double. Ini fathaten, kasroten, domaten. Jadi misalnya rojulun, ini ada tanwinnya pada huruf akhirnya, bisa suatu saat menjadi rojulan atau menjadi rojulin. Kitabun, bisa kitaban, bisa kitabin.
Kemudian bisa lagi ada huruf nida, yaitu huruf yang ini ya zaitu, ya zaitu, wahai Zaid. Kemudian bisa dijadikan musanna atau menunjukkan arti dua, bisa menunjukkan jamak atau arti lebih dari tiga. Thalibun seorang siswa menjadi thalibani dua orang siswa, atau thalibuna beberapa orang siswa, atau tulab bisa. Kemudian fiil. Fiil itu pembagiannya ada fiil madhi, ada fiil mudhari', ada fiil amar. Fiil madhi itu menunjukkan suatu pekerjaan yang kejadiannya berlangsung pada masa sebelum waktu pengucapan. Berarti dilakukan setelah pengucap. Sami'a itu telah mendengar, khotoba telah berbicara, istakmala telah bekerja, intolako telah berangkat, seperti. Kemudian kalau mudhari' itu apa? Dikerjakan pada saat dituturkan, diungkapkan, atau sesudahnya yang akan datang. Misalnya yasluhu, ini sedang berbuat baik, diawali dengan salah satunya ciri, yaitu huruf ya. Jadi ciri fi'il mudhari' itu diawali oleh alif, nun, ya, ta. Kemudian yang terakhir yaitu kata yang menunjukkan tuntutan tercapainya pekerjaan tersebut setelah masa pengungkapan. Contohnya seorang ayah atau kawan dan lain-lain memerintahkan kepada seseorang untuk belajar. Dia mengatakan ta'alam, belajarlah, perintah. Iqra, bacalah. Intalik, pergilah. Ada tambahan saya ambilkan dari buku. Fi'il adalah madalla ala maknan fi nafsihi muqtaronin bi zaman. Jadi fi'il, kata kerja, adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu. Jadi uskun, ini fi'il amar, yaskunu, ini fi'il mudhari', sakana fi'il mati. Dan diantaranya ada tanda-tanda adalah ada qad. Jadi qad ini bisa masuk pada fi'il. Kalau pada fi'il madhi artinya sungguh-sungguh, kalau pada fi'il mudhari' artinya kadang-kadang. Kemudian bisa juga sin, akan, masuk pada fi'il mudhari', menunjukkan akan tapi waktunya dekat. Kemudian saufa, akan juga akan terjadi tapi agak jauh. Kemudian ada tak fa'il, ini pada fi'il madhi. Kemudian tak ta'nis sakinah, ini pada juga fi'il madhi. Kemudian ada ya fa'il. Ya fa'il ini kalau ya mu'annas mukhatabah saya mengartikan. Kemudian ada nun taukid. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Adalah jenis kata yang berfungsi sebagai kata bantu. Kata ini maknanya tidak bisa berdiri sendiri dan hanya dapat diketahui jika bersandingan dengan kata lain, baik isim atau fi'il. Pembagian huruf nanti ada banyak. Ini ada huruf jar seperti min, an, fi, kemudian lam. Kemudian ada huruf nasab. Kemudian ada huruf jazm. Silakan dibaca sendiri, diulang-ulang biar paham. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.